Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi, rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi volume bangun ruang bagian ketiga, khususnya volume dari 5 segi 4 kerucut dan bola. Yang pertama kita akan membahas volume 5 segi 4 ya. Kita akan buktikan terlebih dahulu apa rumus dari volume 5 segi 4. Perhatikan ini ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu kubus ini akan kita potong dalam diagonal ruangnya seperti ini, maka akan terbentuk kurang lebih 6 buah ya. Kurang lebih akan terbentuk 6 buah 5 segi 4. Artinya apa? Artinya volume dari kubus itu akan sama dengan 6 kali volumenya 5 ya. Atau kalau kita balik, berarti volume 5 itu akan sama dengan 1/6 kalinya volume kubus. Nah, sekarang kita akan explore di volume kubus. Nah, teman-teman perhatikan, bentuk dari kubus itu bagian alas dan bagian atapnya itu sama, ya. Artinya volume dari kubus itu kita bisa nyatakan dalam rumus umumnya itu sama dengan luas alas dikali tinggi, ya. Nah, selanjutnya sama dengan apa? 1/6 dikali luas alas. Kita perhatikan tingginya kubus. Misalnya tingginya 5 ini kita misalkan dengan T, maka sebenarnya tingginya kubus itu 2 kalinya tingginya 5 ya. Berarti tingginya kubus ini itu akan sama dengan 2 kalinya tingginya 5 atau 2 kali T. Selanjutnya kita bisa sederhanakan 2 dengan 6 ya, kita bagi dengan 2. 6 bagi 2, 3, kemudian 2 bagi 2, 1. Berarti volume 5 itu akan sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ini adalah rumus umum dari 5. Nanti tergantung 5-nya 5 apa? Tergantung ukuran sisinya. Ukuran alasnya ya. Kalau alasnya persegi, maka luas alasnya pakai luasnya persegi. Kalau alasnya persegi panjang, maka rumus luas alasnya pakai rumus persegi panjang. Kalau alasnya misalnya layang-layang, ya berarti luasnya pakai luasnya layang-layang. Untuk lebih jelas kita coba lihat beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan volume 5 segi 4 berikut. Ya, seperti biasa kita menuliskan informasi D1, D2, dan D3. D1 kita perhatikan ini adalah sebuah 5 segi 4 dengan alasnya berbentuk persegi panjang. Ya, karena ukuran sisinya berbeda, tidak sama ya, ini 32, 18. Maka sisi AB ini kita bisa simbolkan dengan sisi panjangnya. Berarti panjangnya adalah 32 cm. Lalu BC itu adalah lebarnya sama dengan 18 cm. Kemudian OT atau TO ini adalah tinggi dari 5, berarti T itu sama dengan 42 cm. Yang ditanyakan adalah volume 5-nya. Jadi V2 itu volume 5-nya, maksudnya VL itu berapa? Oke, kita desain penyelesaiannya. Volume 5 itu rumusnya sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3. Nah, luas alasnya ini berbentuk persegi panjang. Berarti luas alasnya itu sama dengan panjang dikali lebar. Maka bagian LA-nya kita ganti dengan
panjang dikali lebar. Lalu jangan lupa dikali dengan tinggi. Sama dengan, nah setelah kita memodifikasi rumus sesuai dengan kebutuhan, maka tinggal kita gantikan saja informasinya dengan informasi pada D1. Jadinya 1/3 dikali panjang, itu sama dengan 32. Lalu dikali lebar, lebar sendiri 18. Kemudian dikali tinggi, tinggi sendiri 42. Oke, nah setelah itu kita menyederhanakan ya. 32 dengan 3 itu tidak bisa kita sederhanakan. Oh, 18 dengan 3 bisa. Kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 18 bagi 3 itu sama dengan 6. Nah, berarti bentuknya tinggal pada bagian pembilang tinggal 32 dikali 6 dikali 42. Bagian penyebut sisa 1, tidak perlu dituliskan. Nah, 32 kali 6 kali 42, kalau teman-teman hitung, itu nilainya kurang lebih sama dengan 8064. Nah, karena satuannya ini dalam cm, maka volumenya menjadi cm pangkat 3. Tinggal kita buat kesimpulannya. Jadi, volume limasnya itu sama dengan 8064 cm kubik. Cukup mudah ya teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh soal 2. Ini adalah soal cerita. Alas sebuah 5 segi 4 berbentuk layang-layang. Jadi teman-teman ingat, alasnya ini berbentuk layang-layang. Berarti luas alasnya nanti adalah luasnya layang-layang. Dengan panjang diagonalnya adalah 12 dan 16 cm. Lalu volume limasnya adalah 640 cm kubik. Berapa tinggi limas tersebut? Oke, kita menuliskan informasinya terlebih dahulu. D1. Diketahui diagonalnya adalah 12 dan 16. Ini menjadi D1 12 cm. Kemudian diagonal 2-nya itu sama dengan 16 cm. Lalu volume limas tersebut berarti VL-nya atau volume limasnya sama dengan 640 cm kubik. Berapakah tingginya? Nah, D2 yang ditanya adalah tinggi. Oke, kita perhatikan satuannya aman, cm, cm, cm kubik, sama-sama cm. Berarti kita langsung mendesain penyelesaiannya. D3. Ya. Karena ini volume limasnya sudah diberikan informasinya pada D1, maka kita mengerjakan mulai dari informasi itu. Volume limas itu sama dengan 640. Nah, volume limas rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi akan sama dengan 640. Nah, ingat, alasnya berbentuk layang-layang. Nah, apa rumus layang-layang? Luas layang-layang itu sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Ini adalah rumus luas layang-layang. Nah, kita gantikan di LA-nya, kita gantikan. Jadinya 1/3. Nah, LA-nya sendiri adalah ini. Tinggal kita gantikan jadi kali 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 dikali tinggi akan sama dengan 640. Nah, setelah itu tinggal kita gantikan dengan informasi pada D1. 1/3 kali 1/2 ini bisa kita sederhanakan jadi 1 kali 1, 1, lalu penyebut kali penyebut, 3 kali 2, 6. Dikali D1, 12. Kemudian kita kali D2, itu adalah 16. Dikali T. T sendiri ini yang mau kita cari, berarti tetap kita tuliskan.
Hasilnya sama dengan 640. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan, coret-coret seperti biasa. Yang pertama kita bisa coret 6 dengan 12. Kita bagi 6. 6 bagi 6 sisa 1. 12 bagi 6 sisa 2. Selanjutnya apa? 2 dan 64. Ya, kita bagi 2. 2 bagi 2 sisa 1. 64 bagi 2 itu sisa 32. Selanjutnya apa masih ada? Ada teman-teman. Apa itu? 16 dan 32. Kita bagi berapa? Ya, kita bagi dengan 16. 16 bagi 16 itu 1. Lalu 32 bagi 16 itu 2. Perhatikan di bagian kirinya itu yang tersisa tinggal T. Lalu yang sebelah kanan yang tersisa tinggal 2 dan 0 atau sama dengan 20. Ternyata tinggi dari limasnya adalah 20. 20 apa? 20 cm. Kita buat kesimpulannya. Jadi tinggi limas itu sama dengan 20 cm. Kita lanjut ke materi kedua tentang kerucut. Oke, kita perhatikan ilustrasi. Jadi ternyata kalau tabung ini kita bagi menjadi 3 yang sama besar, ya ternyata volumenya tabung itu sama dengan 3 kalinya volume kerucut. Perhatikan ya. Ya ternyata volumenya tabung itu sama dengan 3 kalinya volume kerucut. Kita tuliskan informasinya. Ternyata volumenya tabung itu sama dengan 3 kalinya volume kerucut. Nah, kalau kita balik, berarti volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali volume tabung. Atau sama dengan 1/3 dikali. Oke, teman-teman masih ingat apa rumus volume tabung? Iya, sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T, sehingga volume kerucut rumusnya akan sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Kita coba bahas beberapa soal. Contoh 1. Tentukan volume tabung berikut. Oke, kita tuliskan informasinya. D1. Ya, di sini di informasinya panjangnya jari-jari. Berarti R sama dengan 7 cm. Lalu ini adalah tingginya kerucut. Berarti T itu sama dengan 24 cm. Ini maksudnya kerucut ya, tentukan volume kerucut. Lalu D2 adalah berapa volume dari kerucutnya, ya. Oke, kita desain penyelesaiannya. D3, volume kerucut itu sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Oke, nah selanjutnya tinggal kita menggantikan dengan informasi pada D1. Sama dengan 1/3 kali Pi. Ingat teman-teman, Pi itu ada 2 nilai, bisa 22/7, Pi juga bisa 3,14, tergantung ukuran jari-jari atau tinggi. Jadi yang 22/7 itu kalau ukuran jari-jari atau tingginya adalah kelipatan 7. Selain itu kita gunakan 3,1. Nah, karena di sini jari-jarinya 7 dan itu kelipatan 7, maka Pi yang kita ambil adalah 22/7 dikali R kuadrat atau 7 kuadrat. Ya, kita jabarkan jadi 7 dikali 7. Lalu dikali tinggi diganti dengan 24. Nah, selanjutnya dia coret-coret. Yang kita coret pertama adalah 7 dengan 7. Terus apa lagi? Apa masih ada? Iya. Kita bisa coret
3 dengan 24 ya, bagi 3. 3 bagi 3 1, 24 bagi 3 itu 8. Berarti sisa pada bagian pembilang itu 22 dikali 7 dikali 8. Bagian penyebut sisa 1, tidak perlu kita tuliskan. Nah, 22 kali 7 kali 8 itu sama dengan 1232. Nah, satuannya adalah cm kubik. Jadi kesimpulannya volume kerucutnya adalah sama dengan 1232 cm kubik. Contoh soal 2. Sebuah wadah berbentuk kerucut dengan panjang jari-jari alasnya 7 cm. 2/3 bagian dari wadah tersebut berisi kacang rebus. Jika tinggi wadahnya 27 cm atau 27 cm, tentukan volume dari kacang rebus yang ada dalam wadah tersebut. D1, jari-jari alas, berarti R sama dengan 7 cm. Kelipatan 7 berarti Pi-nya nanti pasti 22/7. Lalu ada informasi ternyata 2/3 bagian dari wadah berisi kacang rebus ya. Berarti tinggi wadah, tinggi atau tinggi permukaan yang terisi kacang rebus, Pak Frans tuliskan tinggi KR, ini bukan tingginya kacang rebus ya, maksudnya tinggi wadah yang terisi oleh kacang rebus itu ternyata sama dengan 2/3 dari tinggi wadah itu sendiri. Nah, tinggi wadahnya ternyata 27, berarti 2/3 dikali 27 ya. Tinggal kita coret, 3 dengan 27 berarti 9. 9 kali 2 18. Berarti tinggi wadah yang berisi kacang rebus itu 18 cm. Lalu yang ditanyakan adalah D2, volumenya kacang rebus ya. Pak Frans tulis volumenya kacang rebus. Oke. D3. Nah, volume kacang rebus. Nah, karena wadahnya berbentuk kerucut, berarti volumenya yang kita pakai adalah volumenya kerucut, sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R-nya kuadrat, lalu dikali tinggi. Nah, tingginya yang kita pakai nanti tingginya wadah yang berisi kacang rebus. Mengapa? Karena yang kita hitung adalah volumenya kacang rebus. Tinggal kita gantikan sama dengan 1/3 kali Pi ya, karena R-nya kelipatan 7 berarti Pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya 7 dikuadratkan, 7 kali 7 dikali tingginya kacang rebus tadi adalah 18. Selanjutnya coret-coret 7 sama 7, terus 3 dengan 18 bagi 3 sisa 1, 18 bagi 3 sisa 6. Berarti bagian pembilang tinggal 22 kali 7 kali 6. Nah, 22 kali 7 kali 6 itu sama dengan 924. Satuannya adalah cm kubik. Kesimpulannya, jadi volume kacang rebusnya itu sama dengan 924 cm kubik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bola, volume bola. Perhatikan ilustrasi ya, perhatikan ilustrasi ini. Ternyata untuk bola dengan tabung yang ukuran jari-jarinya sama, ternyata volumenya tabung itu sama dengan 3 kalinya volume setengah bola ya. Jadi volume tabung itu kalau kita isi 3 kalinya volume setengah bola. Jadi bisa kita tulis ternyata volume tabung itu sama dengan 3 kalinya volume setengah bola.
Atau kalau kita balik, kalau begitu volume setengah bola itu sama dengan sepertiganya dari atau sepertiga kali volume tabung. Nah, atau sama dengan 1/3 kali volume tabung itu sama dengan apa? Sama dengan pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, tingginya sendiri pasti adalah tingginya tabung. Itu ya. Ini adalah volumenya setengah bola. Berarti kalau volumenya bola seperti apa? Nah, berarti setengah ini kita kali 2. Ya, maka akan jadi volume bola. Sebelah kanan juga kita kali 2, menjadi nanti 1/3 kali 2 atau sama dengan 2/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali tingginya tabung. Tapi ini masih ada yang menggantung karena ini volumenya bola tapi tingginya masih tingginya tabung. Maka sekarang kita harus menemukan apa hubungan tingginya tabung dengan unsur pada bagian bola. Nah, perhatikan. Di sini misalnya ini adalah jari-jarinya R. Ini juga R. Berarti tingginya tabung, ya, tingginya tabung itu sama dengan apa? Iya, R tambah R atau sama dengan 2R itu adalah tingginya tabung. Maka pada bagian tingginya tabung kita ganti dengan 2R. Jadinya apa ini? 2/3 kali pi kali R pangkat 2 dikali tingginya tabung itu sendiri sama dengan 2-nya R, 2 kali jari-jarinya bola. Oke, selanjutnya kita kalikan. 2 kali 2, 4. Jadinya 4/3 kali pi. Nah, ini R pangkat 2 dikali R. Ya, ini R pangkat 2 itu R-nya ada 2. Kali R, R-nya ada 1. Jadinya R pangkat 3. Jadi ini adalah rumus dari volume bola sama dengan 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Contoh soal 1. Tentukan volume bola berikut. Oke, D1. Ini adalah ukuran jari-jari. Berarti jari-jari bola sama dengan 15 cm. Yang ditanya adalah volume bola. Jadi, informasinya nggak terlalu banyak ya, karena cuma butuh jari-jari saja. Maka D3, rumus dari volume bola itu sama dengan 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Tinggal kita gantikan 4/3 dikali pi. Nah, perhatikan 15 ini bukan kelipatan 7, berarti pi yang kita ambil adalah 3,14 dikali R-nya 15 pangkat 3 atau sama dengan 15 kali 15 kali 15. Selanjutnya coret-coret. Kalau ada yang bisa dicoret, ada? Iya, 3 dan 15. Kita bagi 3 ya. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, sisa 5. Maka pada bagian pembilang tinggal 4 kali 3,14 kali 5 kali 15 dikali 15. Nah, ini kalau teman-teman hitung, itu akan sama dengan 14.130. Satuannya apa? Nah, jari-jarinya dalam sentimeter, berarti volumenya dalam sentimeter kubik. Kesimpulannya, jadi volume bolanya itu sama dengan 14.130 cm kubik. Contoh soal terakhir. Panjang jari-jari sebuah bola sama dengan panjang jari-jari sebuah tabung, yaitu 10 cm. Jika tinggi tabung sama dengan tinggi bola, tentukan perbandingan volume bola dan tabung. Jadi ini ada gabungan antara bola dan tabung ya.
bola dimasukkan dalam tabung. Oke, kita tuliskan informasinya. D1. Panjang jari-jari sebuah bola, ternyata panjang jari-jarinya sebuah bola itu sama dengan panjang jari-jarinya sebuah tabung, berarti sama dengan RT, sama dengan 10 cm. Tinggi tabung, ya berarti tingginya tabung itu sama dengan tingginya bola, sama dengan tingginya bola. Lalu tentukan perbandingan volume bola dan tabung, itu yang ditanyakan. D2. Yang ditanyakan adalah volume bola banding volume tabung, gitu ya. Oke, kita akan bahas. Kita mulai atau kita mendesain penyelesaian dengan D3. Volume bola banding volume tabung. Nah, volume bola sendiri rumusnya adalah 4/3 dikali pi dikali R-nya bola, tentu saja pangkat 3. Lalu berbanding volumenya tabung. Volumenya tabung sama dengan pi kali R-nya tabung, tentu saja dikuadratkan, lalu dikali tingginya tabung. Nah, selanjutnya kita bisa coret-coret. Yang bisa kita coret, teman-teman. Pi dengan pi. Ya, Pak Frans, boleh nggak saya coret R bola dengan R tabung? Nantinya kapan? Setelah kita menggantikan dulu informasinya, ya. Kita tuliskan kembali 4/3 kali pi-nya sudah hilang, tinggal RB pangkat 3, RB-nya 10 pangkat 3, berarti jadinya 10 kali 10 dikali 10. Lalu berbanding, pi-nya sudah habis, R-nya tabung 10 juga pangkat 2, berarti 10 dikali 10, lalu dikali tingginya tabung. Nah, tingginya tabung itu sama dengan tingginya bola. Berarti ya, tingginya bola itu sama dengan apa? Nah, ini jari-jarinya bola. Jari-jarinya bola itu 10. Ke bawah juga jari-jarinya bola juga 10. Gitu ya. Berarti tingginya bola jadi berapa? Ya tinggal 10 ditambah 10. Ya, sama dengan 20. Nah, ini ternyata sama juga dengan sama dengan tingginya tabung. Jadi tinggi tabung itu sama dengan 20. Berarti di sini kita ganti dengan 20. Selanjutnya coret-coret. Oke, 10 dengan 10 kita coret. 10 dengan 10 kita coret. Nah, 10 dengan 20 kita coret nolnya saja. Jadinya sebelah kiri tinggal 4/3. Banding sebelah kanan itu 2. Nah, banding itu kita bisa baca dengan bagi ya teman-teman. Nah, 2 itu kan 2/1 sebenarnya. Nah, ingat, kalau pembagian dengan pecahan, maka iya, pecahan pertama kita tulis, kemudian tanda banding atau tanda bagi kita ubah jadi kali, lalu pecahan keduanya dibalik. Ya. Nah, ini coret-coret lagi, 4 dengan 2, 2 bagi 2, 1, kemudian 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka hasilnya 2/3 ya. 2/3 atau kita bisa tulis dengan 2/3 ini karena yang ditanya perbandingan. Berarti kita ketemu ternyata VB banding VT itu sama dengan 2/3. Jadi kesimpulannya, jadi perbandingan volume bola dengan volume tabung itu sama dengan 2/3. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan volume bangun ruang, yaitu volume bangun ruang 5/4, kemudian kerucut, dan bola. Mudah-mudahan bisa membantu kita dalam memahami volume bangun ruang tersebut. Terima kasih sudah menyimak video ini. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, jika tidak suka boleh jempol ke bawah, atau boleh menuliskan komentar di kolom komentar.
Aktifkan loncengnya ya supaya senantiasa atau selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.